Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pelajaran kita kelas 12 IPA itu mempelajari tentang induksi elektromagnetik yang sebelumnya sudah diberikan pelajaran tentang induksi magnetik. Selanjutnya saya akan lebih memfokuskan kepada apa yang harus dilakukan pada mereka, yaitu agar bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Juga anak-anak diarahkan untuk bisa menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi. Lalu juga menyelidiki faktor-faktor tersebut dan seterusnya. Saya mencoba memberikan sebuah semacam simulasi untuk anak-anak dengan tujuan agar mereka bisa menyimpulkan sendiri apa saja faktor yang mempengaruhi GGL induksi dan arus induksi. Sebelumnya, pengertian induksi elektromagnetik harus saya bentuk dulu, yaitu dengan cara menayangkan sebuah ilustrasi gambaran bagaimana jika sebuah kumparan yang dihubungkan dengan galvanometer didekatkan kepada sebuah medan magnet yang berupa magnet batang. Dengan cara apakah sehingga di galvanometer itu bisa menunjukkan adanya arus dan adanya GGL. Nah, saya klik, saya berikan gambaran medan magnet harus digerakkan memasuki ataupun keluar sehingga galvanometer itu bisa bergerak, dan arah dari jarum galvanometer menunjukkan itu arah masuk dan arah keluar, sehingga bisa disimpulkan kalau induksi elektromagnetik itu adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat banyaknya berubah jumlah garis gaya magnet yang masuk terlingkupi oleh sebuah kumparan. Kemudian saya tayangkan sebuah simulasi cara menimbulkan GGL induksi. GGL induksi terjadi jika apa? Kepada anak-anak saya berikan gambaran. Kemudian biarlah anak-anak menebak bahwa ini ada sebuah kumparan didekatkan dengan magnet, dan supaya dapat timbul GGL induksi maka magnet harus digerakkan masuk atau mundur. Diharapkan jawabannya seperti itu. Yang kemudian ada lagi cara yang kedua, yaitu dengan cara memutarkan magnet itu berputar, seperti juga yang terjadi pada alat-alat yang sudah ditayangkan sebelumnya. Pada saat ini sudah ditayangkan, yaitu ada generator, ada dinamo ya. Nah, sudah diberikan gambaran, kemudian saya perlihatkan agar mereka bisa menyimpulkan sendiri. Nah, jadi poin pertama, caranya menimbulkan GGL induksi adalah menggerakkan magnet masuk dan keluar kumparan. Yang kedua, caranya adalah memutarkan magnet. Saya garis bawahi seperti itu agar mereka teringat. Kemudian saya berikan sebuah simulasi berupa dua kumparan primer dan sekunder. Kumparan primer di sini diberi saklar sehingga saklarnya masih terbuka supaya mereka bisa membedakan mana keadaan yang sebelum dan sesudah di saklarnya disambungkan. Kemudian saya klik, saklarnya disambungkan, maka galvanometernya akan terlihat berubah ya, jarum penunjuknya. Nah, di kumparan primer terjadi garis-garis gaya magnet yang kita sebut flux itu. Nah, pada saat dibuka atau saklarnya dibuka kembali, galvanometer kembali ke 0. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa kalau dihubungkan memutus-mutus arus pada kumparan primer, maka di dekat kumparan sekunder itu akan terjadi arus induksi. Nah, kalau kumparan primer dihubungkan dengan arus AC, maka akan terlihat galvanometer bergerak seperti ini, karena arus AC bersifat bolak-balik. Jadi terjadi arus GGL induksi yang seperti ini. Baik. Ini adalah gambaran arus bolak-balik yang didekatkan pada kumparan sekunder. Kemudian anak-anak disuruh melihat
tayangan faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Diberikan dua buah gambaran ilustrasi, dua kumparan yang didekatkan dengan magnet, kemudian dilihat perbedaannya. Nah, ternyata yang dilakukan dengan cepat di bawah galvanometer menunjukkan arus yang lebih besar, sehingga biarkan mereka menyimpulkan kalau kecepatan itu akan mempengaruhi kepada besarnya GGL induksi. Anak digiring ke dalam kesimpulan seperti ini, yaitu GGL induksi sebanding dengan kecepatan perubahan fluks magnetik. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi, yaitu pada tayangan ini diberikan dua kumparan yang pertama dan kedua, dilihat. Nah, apa yang membedakan antara galvanometer atas dengan yang bawah? Yang bawah itu lebih besar arusnya, harus lebih teliti. Ternyata yang membedakannya adalah magnetnya, besar magnetnya. Yang atas magnetnya kecil, magnet batangnya yang bawah, magnet batangnya lebih besar. Sehingga mereka harus bisa menyimpulkan bahwa medan magnet itu berpengaruh. Besarnya medan magnet itu sebanding dengan GGL dan GGL sebanding dengan medan magnet. Nah, sehingga ada pernyataan seperti ini, GGL sebanding dengan medan magnet. Yang ketiga, anak-anak bisa memperhatikan faktor yang ketiganya adalah seperti ini, gambaran kumparan atas dan kumparan bawah tidak sama, ya. Kemudian diperlakukan dengan sama, tapi hasilnya berbeda, yaitu galvanometer bagian bawah yang notabene lilitannya lebih banyak itu lebih menghasilkan arus induksi yang lebih besar, sehingga anak-anak bisa menyimpulkan bahwa GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan, sehingga dituliskan GGL sebanding dengan N, dan N di sini adalah jumlah lilitan, sehingga bisa disimpulkan bahwa besar GGL itu sebanding dengan lilitan, sebanding dengan kecepatan, dan kecepatan apa? Kecepatan perubahan gaya garis magnet yang memotong kumparan. Ya, sehingga dituliskan bahwa GGL sama dengan min N delta flux per delta T. Sekian sebagai materi pelajaran untuk mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya induksi elektromagnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.